Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang luar biasa sehingga kita dapat bernapas di waktu ini, waktu detik ini, jam ini, menit ini, sehingga napas kita tanpa pungut biaya. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya telah terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini yang berbahagia, saya atas nama siswa dari Sekolah Madrasah Alia Ar-Rahman, Kampung Ciakar, Desa Lewidulang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, ingin berbagi sebuah kisah yang insya Allah ada pelajaran yang dapat kita ambil. Langsung saja, ketika Rasulullah SAW berada di muka bumi ini, ada seorang pemuda yang hidup di zamannya, yaitu seorang pemuda yang sangat rajin beribadah, yang di dalam ibadahnya itu terdapat sodakoh yang luar biasa, sholat yang tak pernah terlupakan, zakat yang tak pernah terhalang. Dia selalu melakukan suatu ibadah yang sangat hebat. Dan seorang pemuda itu juga sudah mempunyai seorang istri. Istrinya yang setia kepadanya, sehingga pada suatu hari seorang pemuda itu mengalami sakit yang sangat luar biasa. Kita katakan sakitnya sakit parah, sehingga dalam keadaan sakitnya itu finuzu'i ruhihi, dalam keadaan pencabutan nyawa. Ketika itu istrinya membimbing dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, namun dia tidak bisa mengucapkannya. Kenapa itu bisa terjadi? Nama dari pemuda ini namanya adalah Alqomah atau bisa dipanggil Uluqomah. Alqomah ini mempunyai seorang istri yang setia. Ketika itu istrinya mengutus salah satu terdekatnya kepada Rasulullah SAW menyampaikan keadaan suaminya, yaitu Alqomah. Dan utusan itu menyampaikan kepada Rasulullah apa yang terjadi pada Uluqomah. Ya Rasulullah, saya menyampaikan dari istri Uluqomah bahwa keadaan Uluqomah sangat parah sekali. Dia mengalami mardon sadidan, sakit yang sangat kuat, sakit yang sangat hebat, sehingga dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah langsung memerintahkan para sahabatnya, diantaranya ada Bilal, ada Sayyidina Utsman, berangkat ke sana menemui Alqomah. Setelah melihat keadaannya, langsung para sahabat itu membimbing, mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Namun oleh para sahabat pun dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Setelah dia mengulang terus, para sahabat mengulang terus, tidak bisa juga. Nah, para sahabat memerintahkan Sayyidina Bilal untuk pergi kepada Rasulullah SAW. Bilal langsung pergi kepada Rasulullah, menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqomah ini tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Langsung Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, Allahu abun, apakah dia masih mempunyai seorang bapak? Kata Bilal, ya Rasulullah, dia sudah tidak mempunyai bapak, bapaknya sudah meninggal. Tetapi ya Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Kata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, panggillah ibunya ke sini. Kalau dia masih mampu berjalan, tetapi kalau dia tidak mampu berjalan, biar saya yang ke sana. Bilal langsung menemui seorang ibunya yang ada di rumahnya. Hei ibunya Uluqomah, kami ke sini datang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu Uluqomah, kalau kau mampu ke rumah Rasulullah, mampu berjalan kepadanya, silakan kau pergi ke sana. Tapi kalau tidak mampu, biar Rasulullah akan ke sini. Apa jawab dari ibu Alqomah? Jawab ibu Alqomah, aku tidak pantas menunggu Rasulullah, tapi aku yang pantas pergi ke Rasulullah SAW. Dia langsung Sayyidina Bilal membawa ibunya Alqomah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW setelah bertemu dengan ibunya berkata, apa yang dulu dilakukan Uluqomah ketika masih
sehat, masih baik-baik saja. Jawaban ibunya, dia dulu waktu masih sehatnya melakukan ibadah yang sangat luar biasa, sholat tanpa tertinggal, zakat tanpa terbatas, dia selalu melakukan sodakoh yang luar biasa. Tapi kami ya Rasulullah sakitatun sangat membencinya kepadanya. Karena apa? Karena dia memilih istrinya dibandingkan aku. Setelah terjadi itu Rasulullah SAW langsung paham dan mengerti apa yang dikatakan ibunya Alqamah. Dan Rasulullah berbicara kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, berkumpullah kalian dengan sahabat kalian dan ambillah sebagian dari kayu-kayu yang kering. Kita akan membakar Alqamah. Setelah perkataan Rasulullah SAW didengar oleh Ibu Alqamah kaget dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau lakukan itu. Dia anakku, dia buah hatiku. Rasulullah menjawab, adab Allah di akhirat itu lebih sakit daripada azab di dunia. Ibu Alqamah mendengar itu, ya Rasulullah, saya memaafkan anak saya ya Rasulullah. Setelah itu terjadi, Bilal diperintahkan Rasulullah SAW untuk menemui para sahabatnya yang di rumah Alqamah. Berangkat Bilal ke sana dan tiba di sana, tiba-tiba Bilal mendengar kalimat La ilaha illallah diucapkan oleh Alqamah. Inti dari kisah ini mungkin kita jangan pernah menyakiti orang tua. Karena orang tua yang telah merawat kita, membesarkan kita dan menjaga kita sampai sekarang, yang masih ada keluarganya, yang masih ada ibu atau bapaknya, kalian doakan semuanya biar mereka sehat selalu dan dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dan walaupun kalian sudah ditinggalkan oleh orang tua, baik ibu atau bapak, doakan supaya mereka dalam lindungan Allah, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.